Assalamualaikum Ustaz. Bismillah. Kebetulan suami ana ada di sini. Yang mana suaminya ya jemaah? Coba dengerin pertanyaannya terus angkat tangan nanti. Ya kasih hadiah. Suami ana itu cuek Ustaz. Kurang romantis. HP-nya saja nak pegang. HP-nya saja nak pegang itu dia pegang. HP-nya saja nak pegang. Padahal saya tidak jelek ih. Apa itu? Padahal saya tidak jelek ih. Apa maksudnya? Oh dia nggak jelek gitu loh. Dia selalu pegang HP-nya. Nggak perhatian istrinya. Padahal istrinya nggak jelek. Masya Allah. Apakah itu termasuk zalim Ustaz? Kalau saya buka obrolan soal poligami, nah lepas HP-nya. Langsung fokus. Kadang berkedip-kedip. Apakah itu Ustaz? Apakah suami anak kemasukan setan? Atau mau minta dibokong? Sakit hatiku Ustaz. Allahu Akbar. Angkat tangan suaminya. Ya, bagi para suami, anak udah sebutin. Kalau antum akan dimintain pertanggungjawaban sama Allah. Jangan sampai pada hari kiamat itu yang ada di hadapan antum istri antum. Yang menggugat antum di hadapan Allah itu istri antum. Dia mengatakan kepada Allah, "Hadza zawji," ini suamiku ya, ini suami. Tidak memberikan hak-hakku dengan baik. Ngomongnya kasar. Memberikan nafkah enggak cukup kepada kamu. Jangan sampai. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Neraka, celaka buat orang yang curang. Pasukan dia. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhaduhum fitnah. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar godaannya kepada umat manusia. Lalu kata Nabi SAW, yaji'u ahaduhum, datang satu pasukan iblis mengatakan, aku godain fulan sampai dia berbuat dosa ini dan itu. Kata iblis, ma sana'ta syai'an, engkau gak bikin apa-apa. Datang lagi satu mengatakan, aku seperti ini, aku buat fulan berbuat dosa ini. Kata iblis, engkau gak buat apa-apa. Sampai datang seorang pasukan mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atih. Aku tidak meninggalkan fulan sampai dia menceraikan istri. Apa kata iblis? Fayudnihi, kata Nabi, fayudnihi wa yaqul ni'ma anta wa qatab. Sini, duduk sini. Kok bisa jemaah? Perceraian ini menjadi salah satu yang paling disukai oleh iblis. Kenapa? Siapa yang mau jawab? Nah, karena seorang yang menikah sejatinya menyempurnakan separuh agamanya. Kalau bercerai, hilang separuh agamanya. Gitu. Kasih hadiahnya. Masya Allah. Apa? Baik. Siapa yang mau jawab lainnya? Karena menikah ibadah yang terlama. Kasih hadiah. Karena menikah ibadah yang terlama. Kok bisa cuman? Anda baru tahu juga. Baik, gak apa-apa. Kita dengerin. Nah, ya, tadi angkat tangan dia. Angkat suaranya. Karena perceraian adalah sesuatu yang paling dibenci Allah. Ya, kasih hadiah. Ya, memang ada sebuah hadis yang sering kita dengar. Abghadul halal 'indallahi talaq. Perbuatan halal yang paling dibenci Allah itu perceraian. Tapi hadis ini dhaif secara sanadnya, matanya sahih.
A. Isinya sahih. Allah membolehkan bercerai ketika ada alasan. Karena ya banyak rumah tangga nggak bisa dipertahankan. Ya udah bercerai. Tapi bercerainya dengan cara yang baik. Perceraian ini dapat memutuskan silaturahim seperti yang kemarin kita sampaikan. Bagaimana orang yang memutuskan silaturahim tidak masuk surga. Ada ibu yang melarang mantan suaminya menjumpai anaknya. Kenapa kalau itu bapaknya? Sampai kapanpun, kalaupun engkau menikah lagi, suamimu tidak akan pernah jadi bapak buat anakmu lagi. Dia punya bapak sendiri yang bersambung nasab. Maka nasihat anak, bapak-bapak boleh saat ini punya anak, kasih nama dengan satu nama, yang kedua nama dia, yang ketiga nama kakek. Sehingga kalaupun terjadi perceraian, anak itu kemanapun akan bawa nama bapak. Kalau ada ibu yang mungkin nggak suka sama bapaknya, anak itu tetap akan bawa bapaknya. Umpamanya kasih nama, siapa namanya? Sulaiman, putra Daud. Nah, bapaknya namanya Daud, kasih nama Sulaiman, putra Daud. Punya anak perempuan Fatimah, putri Daud. Terus seperti itu. Agar anak itu bawa. Dan ini sesuai dengan yang kita lihat dan diajarkan oleh Nabi SAW ketika memberikan nama. Jadi intinya perceraian ini dibenci karena bisa berdampak buruk. Tapi kalau perceraian itu sesuai dengan syariat, insya Allah aman. Berapa banyak suami istri jemaah yang mereka ribut terus. Sang istri menyalahkan suami, sang suami menyalahkan istri. Bercerai, mereka menikah lagi dan mereka hidup bahagia. Siapa sebenarnya yang salah? Nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi mereka memang tidak cocok untuk bersama. Boleh jadi sang suami berpendapat istrinya adalah orang yang cerewet. Sang istri mengatakan suamiku adalah orang yang temperamental. Ketika mereka menikah, subhanallah, sang suami dapat istri yang sabar, sang istri dapat suami yang sabar. Akhirnya mereka bisa melanjutkan pernikahan. Maka hibadillah, problematika yang terjadi dalam rumah tangga itu banyak sekali sebabnya. Di antaranya adalah kurangnya ilmu. Menikah tanpa ilmu. Yang kedua, menikah karena dosa. Menikah karena dosa. Jadi dia bukan bertobat, dia hanya sekedar ya untuk supaya halal kata dia. Padahal dia harus bertobat saat dia ini. Kemudian yang ketiga, egois. Sang suami nggak tahu dengan haknya istri, sang istri nggak tahu dengan haknya suami. Akhirnya mereka maksa pasangan hidupnya untuk memberikan hak. Padahal walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Allah mengatakan perempuan-perempuan itu memiliki hak yang setara dengan kewajiban mereka dengan cara yang patut. Walir rijali alaihinna darajah, dan laki-laki punya derajat lebih daripada wanita. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Izinkan mewakilkan pertanyaan dari seorang akhwat. Ana memiliki masalah dalam rumah tangga. Suami ana tidak melaksanakan sholat 5 waktu, meski sudah dinasihatin berkali-kali. Ia juga sudah tidak memberikan nafkah batin. Ia juga sudah berselingkuh. Dengan kondisi ini, apakah bercerai jalan terbaik? Mohon nasihatnya Ustaz. Ahibatillah,
Apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga, sebelum kita menyalahkan pihak lain, tolong introspeksi diri. Boleh jadi ana yang salah. Kok bisa ana dapat suami yang tidak sholat? Apakah laki-laki ini memang dijodohkan, engkau dipaksa nikah sama dia? Lain cerita. Atau laki-laki ini adalah pilihanmu, engkau yang milih dia. Sekarang engkau sudah bertobat, suamimu belum tobat. Maka nasihat ana yang pertama bagi sang penanya, hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepadanya. Yang kedua, berdoa memohon kepada Allah agar suaminya dikasih hidayah. Yang ketiga, nasihati suami. Bukan urusan sholat, tapi urusan imannya. Orang yang tidak sholat itu diragukan keislaman. Di dalam mazhab Syafi'i, orang yang nggak sholat itu dibunuh. Orang tidak sholat itu dibunuh, tapi bukan murtad, tapi ta'zir. Di dalam mazhab Imam Ahmad dibunuh karena dia keluar dari Islam. Maka orang yang tidak sholat ini berada di area yang sangat menakutkan sekali. Maka tugasmu bagaimana menguatkan iman dia. Menyampaikan kepadanya bukan urusan sholat, tapi mengingatkan dia, engkau hamba Allah. Allah yang kasih segalanya kepadamu. Engkau bisa berangkat kerja, ya Allah jemaah. Sholat ini hanya berapa menit? Dari 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita, berapa menit kita sholat? Anggap 1 jam. Itu sudah banyak jemaah. Kalau setiap sholat 5 menit, cuma 25 menit. Artinya orang mau ngeluh dari mana sholat itu? Capek, lelah, apanya yang capek? Engkau bekerja menjadi supir, capek. Engkau bekerja menjadi tukang bangunan, capek. Engkau bekerja di pemerintahan mungkin karena engkau harus berangkat ke kota lain, capek. Semuanya capek. Sholat apanya yang capek? Kalau orang mau pakai logika, apanya? Tapi itulah keyakinan yang perlu ditumbuhkan, bahwa kita sholat dalam rangka melaksanakan perintah Allah karena Allah yang memberikan segala. Dan sholat ini kalau dijaga, insya Allah yang lainnya dosa terjaga. Karena kata Allah Jalla Jalaluh, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka kalau kata suamimu nggak sholat kemudian selingkuh, ya wajar memang dia nggak sholat. Dosa yang lain akan mudah dia lakukan. Solusinya apa? Kalau kau sudah berusaha memperbaiki dengan cara yang baik, kau gugat cerai. Berpisah solusi. Dan nanti sebelum diputuskan perceraian, biasanya ada mediasi. Di mediasi itu kau sampaikan, kenapa kau nggak mau sama suamimu? Kau katakan dia nggak sholat. Kalau dia nggak ngasih, umpamanya nafkah batin, mungkin kau bisa sabar. Tapi gimana kita mau hidup serumah, satu atap, satu ranjang bersama orang yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla? Sampaikan. Kalau suamimu sholat, engkau akan kembali kepada dia. Ini solusi. Jangan merasa remeh. Loh Ustaz, bagaimana dengan anak-anak? Saya ini hanya ibu rumah tangga. Sebelum engkau menikah, siapa yang kasih rezeki kepadamu? Allah. Ketika engkau di perut ibundamu dan engkau belum bisa bekerja, belum bisa berbicara, belum bisa berdoa, siapa yang kasih rezeki? Allah. Yakinlah ketika engkau berumur 120 hari di perut ibundamu, rezekimu sudah dicatat. Yang milikmu tidak akan kemana, yang rezekimu tidak akan tertukar. Yang dibutuhkan beriman. Kalau engkau melihat suamimu seperti itu, kuatkan imanmu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan solusi.
Bukan mertua yang kasih solusi. Bukan pengadilan agama yang kasih jalan keluar. Allah Rabbul Alamin. Urusan rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini kalau engkau melihat suamimu sudah nggak bisa diperbaiki. Dan semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Ustaz, ini bapak-bapak yang tanya, bagaimana kiat-kiat mendidik istri yang tidak pernah menghargai suami? Dan bagaimana menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah? Antum nemu di mana istri kayak gini? Ini jemaah. Emangnya banyak model kayak gini di sini jemaah? Bapak-bapak banyak? Bener banyak? Enggak lah jemaah, antum yang salah pilih lah. Baik. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sejak awal sebelum pernikahan beliau itu memberikan arahan yang jelas. Beliau mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahin karena 4 hal. Siapa yang mau jawab? Yang udah nikah tuh. Nah, 4 hal yang pertama. Ini nggak ada make win list teman. Yang pertama, kecantikannya, hartanya, keturunan, agamanya. Antum ketika nikah lihat yang mana? Benar lihat agamanya. Benar kasih hadiahnya. Ya, karena 4 perkara. Yang pertama, li jamaliha atau limaliha, karena hartanya. Sebagian kita berpikir, ya Allah Ustaz, ana sudah hidup capek Ustaz, ana mencari istri yang kaya lah. Janda nggak apa-apa, punya anak juga nggak apa-apa, yang penting fulus. Ada model-model laki-laki kayak gitu. Ada? Ibu-ibu ada? Banyak ternyata. Nah, karena harta, kedua karena cantik. Dia memilih istrinya karena dia bunga desa. Pada berebut dia, maka dia kepingin. Bahkan kadang-kadang pemuda ini, anak nggak akan menikah kecuali sama dia. Anak akan taklukkan dia. Iya, nanti sudah nikah antum ditaklukkan sama dia. Yang ketiga, karena nasab. Kalau di Kendari ini nasab yang tinggi apa? Ada. Apa nasab di sini? Nggak ada. Anononia? Nggak tahu lah. Tapi ada karena nasabnya. Darah biru ya. Kalau dia donor darah langsung biru darahnya keluar. Bukan darah merah, darah biru, anaknya bangsawan atau apa. Yang keempat, lidiniha, karena faktor agamanya. Terus kalau kita suruh milih yang mana? Kalau bisa 4 semuanya Ustaz ada. Iya, betul kalau ada yang mau sama antum. Kita ini kadang-kadang nggak cermin jemaah. Kita putih gelap kepingin dapat putih yang cerah. Sampai ada satu orang ingin menikah jemaah, anak Ustaz ingin menikah sama perempuan. Kalau dia minum kopi Ustaz kelihatan dari lehernya. Allahu Akbar. Akhirnya dia dapat perempuan yang kalau minum susu kelihatan dari lehernya. Jadi kebalikannya. Ya, ada orang yang fantastis ya, dia berpikir kepingin kayak gini. Ya, silakan. Itu kemauan. Tapi Nabi menyebutkan kalau ingin berbahagia, kalau ingin dihargai, ingin dihormati, ingin sakinah, mawaddah, rahmah, zatuddin, pilih yang agamanya baik. Pilih yang hablum minallahnya jelas dan hablum minan nasnya juga baik. Perempuan itu taat sama Allah, patuh sama orang tuanya, menghormati kakaknya, menyayangi adiknya, menjaga hubungan baik dengan paman dan bibinya. Insya Allah itu akan menghargai Anda.
Bagaimana anak yang tidak menghargai orang tuanya akan menghargai antum? Bagaimana adik yang tidak menghargai kakaknya akan menghargai antum? Dia nggak sayang sama adiknya, terus dia mau sayang sama antum. Terus apa solusinya? Kalau dapat istri seperti ini, ya antum tobat dulu, istighfar, mohon ampun sama Allah, lalu perbaiki istri. Dan kalau mau memperbaiki istri harus tegas. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Karena apa? Karena dua hal. Karena apa jemaah? Siapa yang mau jawab? Laki-laki itu diangkat jadi pemimpin karena dua hal. Nah, untuk sudah jawab tadi yang lainnya, mana? Karena agama dan akhlaknya? Bukan. Karena akalnya? Karena akalnya doang. Karena fisik dan tenaganya kerja cari duit lah. Nah, karena memberikan nafkah, ya kasih hadiah. Nah, karena dua hal tadi yang ngomong akalnya siapa? Ya, yang akalnya dikasih juga dua hadiahnya kalau itu. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah memberikan kelebihan buat laki-laki. Ada antum punya karakter memimpin. Allah berikan itu. Akalnya laki-laki itu lebih dari wanita. Silahkan dicek, silahkan diperiksa dan dunia mengakui hal itu. Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan wanita. Perempuan lebih mengutamakan perasaannya. Kekurangan wanita, kesempurnaan buat laki-laki. Jadi dua makhluk ini saling melengkapi. Laki-laki kekurangannya, perasaannya kurang. Antum pernah lihat guru TK laki-laki? Pernah lihat tuh? Itu insya Allah nggak ada daftar jemaah. Anak-anak akan digebokin sama gurunya ini karena dia akan kuat. Itu kekurangan laki-laki di sana. Kekurangan wanita, dia lebih mengutamakan perasaannya, dan itu sebagai kelebihan yang dibutuhkan oleh laki-laki karena dia akan merawat anaknya dengan baik. Perempuan itu cerewet, alhamdulillah tuh dapat istri yang cerewet. Kalau istri itu diem aja nggak bisa ngomong anaknya. Iya, kalau ada perempuan diem ya, anaknya digendong diem, ngasih makan diem, ganti baju diem. Kapan anak bisa ngomong? Tapi lihat perempuan, masya Allah. Kalau ngasih makan anaknya sambil cerita, sambil ngomong, kemudian anaknya kalau diganti bajunya ngobrol ini sama anaknya. Ya Allah, cantik banget ya ini itu. Suami yang lihat ngomong sama siapa ini? Ah, itu perempuan. Allah berikan itu karena dia menjadi pendidik buat anak-anak itu. Laki-laki akalnya lebih. Perempuan sakit hati sedikit, bang, aku udah gak kuat sama engkau, pulang engkau ke rumah orang tua. Kalau perempuan punya hak cerai jemaah, mungkin yang di sini gak ada punya istri semua. Sudah dipulangi sama istrinya semua. Karena perempuan sakit hati sedikit seperti itu. Laki-laki enggak. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki memberikan nafkah. Nafkah. Ingat, sekaya apapun istrimu, engkau wajib memberikan nafkah buat istri. Biasanya kalau satu dari dua hal ini kurang di suami, kepemimpinannya pincang. Kalau istri yang kasih nafkah, ya kadangkala suami mau nyuruh-nyuruh gak enak. Karena yang bayar listrik istrinya. Jadi gak enak. Baik. Tapi kalau sudah istri gak nurut, makanya kalau antum dapat istri yang solehah jemaah, yang agamanya baik, walaupun dia lebih kaya dari antum, dia akan taat dan patuh semua. Seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Siapa yang kaya? Khadijah. Siapa yang menginfakkan hartanya untuk dakwah Nabi? Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi Khadijah tidak pernah
mengecewakan Nabi alaihi salatu wassalam. Selalu menghargai. Baik, kalau istri memang nggak nurut, padahal ingat mama ya, ibu-ibu yang di belakang di atas, kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Bukan karena dia tidak sholat, bukan karena dia tidak datang kajian, tapi karena dia kurang bersyukur kepada suami. Padahal kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad." Kalau aku merintahkan seorang sujud buat orang lain, aku perintahkan wanita sujud buat suami. Karena besarnya hak suami. Terus susah. Ya, kalau istrimu nggak nurut, nggak patuh, kata Allah, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna." Perempuan-perempuan yang kau takut dia nggak nurut, dia nggak taat, maka kasih nasihat. Mau'idhah hasan, nasihat yang dibalut dengan cinta. Panggil istrinya, jangan marah-marah didengar oleh anak-anak. Jangan marah-marah di luar rumah, panggil istrinya, masukkan ke kamar, kunci pintu kamar, antum bukakan hadiah buat dia. Tafadhol. Kasih cincin dia, kasih apa. Setelah dia bahagia, dia gembira, baru antum kasih nasihat. Aku ingin minta sesuatu kepadamu. Aku tuh ingin banget bersamamu sampai surga. Aku ingin kita mendidik anak-anak kita menjadi pejuang-pejuang. Antum kasih nasihat. Jangan kasih nasihat, sini. Anak ini udah gak kuat sama kau. Ya emangnya anak kuat sama kau. Kita sama-sama sabar. Kayak gitu, jangan. Aku kasih nasihat dengan cinta. Setelah itu, udah bubar. Besok mungkin masih belum benar, panggil lagi. Ternyata antum lihat istri ini kok kayaknya memang nggak bisa diatur. Apa yang harus antum lakukan? Wahjuruhunna fil mabaji. Pisah ranjang. Pisah ranjang. Antum tidur di kamar, kalau ada 2 ranjang, antum pindah ranjang. Kalau enggak, di ranjang yang sama, antum berbalik sama dia. Nggak usah ngomong sama dia. Dan usahakan pisah ranjang itu nggak ketahuan sama anak-anak. Ya kalau rumahnya besar, mungkin nggak ketahuan. Ustaz, kecil Ustaz. Anak tidur di ruang tamu. Ya, kalau memang terpaksa nggak ada masalah. Tapi kita pisah ranjang. Disinilah kekuatan wanita dan kebijaksanaan seorang laki-laki. Dia serius, dia mau ngomong sama istrinya, untuk urusan ini aku ingin engkau benar-benar taat. Engkau nggak taat, aku nggak akan sentuh engkau. Sehingga sang istri tahu suaminya ini benar-benar serius. Tapi kalau habis dikasih nasihat, ya kasih nasihat lagi, malamnya dikumpulin sama sang suami, apa kata istri? Suamiku butuh sama aku. Ini yang terjadi. Bertahun-tahun ada seorang laki-laki hidup dengan wanita yang tidak menghargai karena dia tidak menjalankan nasihat ini. Bisa ranjang. Gak kuat Ustaz. Nikah lagi. Gak berani Ustaz. Puasa. Iya. Jadi solusi itu ada. Wadribuhun. Gak nurut, boleh dipukul. Tapi pukul yang tidak memamarkan dan melukai. Itu kalau dibutuhkan. Tapi kalau nggak ada gunanya, ya berpisah solusi. Berpisah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini agak berat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nikah lagi perlu izin dari istri atau tidak? Karena kebanyakan istri tidak ingin dipoligami. Jamaah, kalau bicara poligami ini enak diomongkan.
Kalau bapak bawa cerita poligami, oh masya Allah sampai jam 1 malam bisa cerita dia cuma. Kalau ketemu istri, diam. Seperti anak soleh ya, Masya Allah. Anak beberapa waktu yang lalu bersama istri anak ke Cirebon. Kita yang laki-laki di depan, ngobrol yang emak-emak di belakang. Rame laki-laki ini jemaah. Istri di dalam. Selesai malam pulang kita masalah. Istri ngomong, bang tadi ngobrol apa rame-rame di depan sana? Itu emak-emak pada tanya. Anak mau sama emak-emak itu. Coba, kalau laki-laki rame-rame kayak gini, insya Allah yang dibicarakan poligami. Nah, senang dia jemaah dengan poligami jemaah. Soalnya kesenangan laki-laki dengan wanita berbeda. Adakah wanita yang berpikir dia berjalan digandeng 2 laki-laki? Bapak-bapak, mimpi takut jemaah. Ada yang mimpi saja takut, ya Allah Ustaz, jangan sampai Ustaz ribut nanti di rumah. Tapi ingin, mereka ingin seperti itu. Kesenangan wanita berbeda. Maka antum bagi kaum laki-laki berikan kesenangan wanita. Apa yang mereka sukai? Apa yang disukai perempuan jemaah? Perhiasan. Emak-emak ini kalau ngobrol tentang apa? Tas, skincare, apalagi ibu-ibu? Tas, skincare, masakan. Bas itu, seputar itu, karena memang itu kesenangan perempuan. Antum berikan kesenangan wanita, berikan hak mereka. Terus hak antum gimana? Apakah antum harus izin sama mereka menikah lagi? Bapak-bapak harus izin apa enggak? Coba yang keras, izin apa enggak? Udah tahu gitu antum. Tidak harus izin sama istri. Istri sulit memberikan izin jamaah. Istri nggak ingin, dia ingin suaminya ini sampai tua buat dia. Padahal suaminya itu punya berapa kuota? 4. Kadang-kala ada perempuan yang ngomong ini laki-laki syahwat nafsu aja Ustaz. Bicara poligami. Sebenarnya perempuan yang dapat suami hanya sendirian, dia yang menguasai laki-laki ini. Ada 3 wanita yang kesian di sana. Betul apa salah? Oh, semangat ya ibu-ibu, semangat bapak-bapak ini. Nanti pulang sampai rumah diam lagi dia. Dan kalau bicara izin, memang ahibati billah, secara hukum agama nggak perlu izin, karena antum ya berat akan mendapatkan izin itu. Allah tidak mewajibkan izin. Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kau takut tidak mampu berlaku adil, cukup satu. Jangan maksa 2, apalagi 3, berantakan. Ada orang yang punya istri 2, masya Allah, tambah ahli ibadah. Selalu adzan subuh di masjid, karena nggak tidur di rumah lagi, jangan. Dia sudah gak kuat ke rumah istri pertama ribut, istri kedua ribut, aduh adzan ke masjid sudah. Masya Allah. Alhamdulillah ada hikmahnya dia nikah lagi. Dulu waktu istrinya 1 jarang ke masjid. Sejak dia nikah 2 lebih rajin ke masjid. Antum mau jadi kayak gitu jemaah? Cuma tadi laki-laki yang ingin menikah lebih dari 1 hendaklah mempersiapkan istrinya, dididik istrinya, diingatkan istrinya dengan hakikat kehidupan ini, dan berikan hak-hak istrinya secara sempurna. Karena banyak perempuan yang mengeluh mengatakan, Ustaz, suami ana mau poligami, dia kasih nafkah aja kurang-kurang Ustaz. Ada yang seperti itu. Maka tolong berikan hak-hak istrimu. Kemudian engkau harus punya jiwa kepemimpinan. Ada laki-laki yang gak mampu memanage konflik yang terjadi. Ketika istrinya berribut, dia diam doang. Ini ada kejadian jemaah. Ada seorang laki-laki, dia punya istri 2. Istri pertamanya nggak tahu.
Dia lagi naik mobil sama istri keduanya. Istri pertamanya gede, istri keduanya kecil. Pas di satu jalan, istri keduanya turun mau beli cilok, jangan. Tahu cilok antum? Iya, turun beli cilok. Tahu-tahu mobilnya ditabrak dari belakang, jemaah. Suami mau marah, jemaah. Lihat ke belakang istri tuanya, jemaah. Nggak jadi turun dari mobil dia. Akhirnya istri pertama sama kedua berantem di pinggir jalan, jemaah. Sang suami di mobil. Iya, sampai orang kampung yang melerai. Kalau engkau nggak punya jiwa kepemimpinan, jangan. Semua orang kepingin, tapi nggak mampu puasa, perbanyak puasa. Seperti itu. Dan setelah menikah, hendaklah tetap seorang suami itu memperhatikan istri tuanya. Karena kadangkala hatinya sudah lupa dengan istri tuanya, padahal dialah yang mendampingi suaminya ketika masih susah, ya, ketika masih berat hidupnya, ketika sudah senang, kadangkala diabaikan. Barakallahu fikum. Bagaimana saya seorang siswa SMA, izin tanya, bagaimana caranya kita menolak jabat tangan dengan guru perempuan? Mohon nasihatnya bagi kami yang menjalankan sunnah di sekolah umum. Ya jemaah, subhanallah ya. Banyak di antara kita yang pemahaman agamanya masih kurang. Kalau kita lihat ya, di tahun 80-an, itu jarang perempuan yang pakai jilbab. Jarang sekali. Baru rame jilbab di Indonesia itu kapan? Tahun 89-90. Itu ada sebuah buku judulnya Revolusi Jilbab apa Revolusi Hijab. Pada waktu 300 anak SMA dikeluarkan dari sekolah gara-gara pakai jilbab. Di Indonesia, yang pada saat itu presidennya muslim, menteri pendidikannya muslim, kepala sekolahnya muslim, muslimah yang pakai jilbab dikeluarkan dari sekolah. Itu bukti bahwa kita benar-benar jauh dari sentuhan agama pada waktu itu. Lambat laun alhamdulillah di sekolah-sekolah umum sekarang hampir semua pakai jilbab. Sampai anak pernah lewat sekolah umum di Jember, anak melihat ini sekolah agama, pikir semuanya pakai jilbab. Ini proses orang itu jadi lebih mengerti agama. Masalah lain jabatan tangan. Kita dulu kalau nggak jabatan tangan sama sepupu, jamaah dianggap sombong. Kita dulu dipaksa berjabatan tangan dengan istri paman kita. Padahal istri paman kita bukan mahram sama kita. Kita dipaksa, nggak mau dikatakan kok gimana nggak menghormatin orang tua. Ketahuilah agama Allah hadir untuk memberikan keindahan dan kedamaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernahkah beliau berjabatan tangan dengan wanita? Beliau hatinya paling bersih. Dan wanita ingin tentunya berjabat tangan Nabi yang penuh dengan berkah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau mengatakan, inilah usafihun nisa. Aku nggak berjabatan tangan dengan wanita. Subhanallah. Nggak ada sahabat yang baiat sama Nabi kalangan perempuan jabatan tangan, nggak ada. Dan itu syariat. Ada sebuah hadis yang mengatakan, la ayyud'ana fi ra'si ahadikum bimihyatin min hadid. Ditusuknya kepala seseorang dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada dia menyentuh yang bukan mahramnya. Benar-benar ajaran yang indah sebenarnya untuk menjaga supaya tidak terjadi perzinahan. Mata berzina, tangan berzina, kaki berzina, hati berzina, dan kemaluan yang membuktikan hal itu nanti. Maka bagaimana cara menolak? Minta maaf. Minta maaf Bu Guru, barakallahu fiik, gimana kabarnya? Ngobrol, nggak apa-apa sama gurunya. Menyampaikan bagaimana anak minta maaf, anak nggak salaman sama Bu Guru, nggak ada masalah. Lama kelamaan mungkin dia akan cari tahu. Mungkin engkau akan dicap radikal, fundamentalis, sabar. Lama kelamaan semoga gurumu tahu. Bagaimana untuk mengenalkan sunnah di sekolah itu? Jaga akhlak. Jaga akhlak. Nabi SAW mengatakan,
Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus sejatinya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka tunjukkan akhlak yang mulia. Dengan cara itu orang akan fulan nih belajar sunnah. Masya Allah, semakin menghormati orang tua, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, nggak buang sampah sembarangan, menjaga kebersihan, ibadahnya bagus, mendudukkan pandangan. Masya Allah, semoga itu jadi hidayah buat teman-temannya. Ada kejadian jemaah di Eropa apa di Amerika, ada seorang muslim, dia naik lift di apartemen. Dia naik lift, tahu-tahu masuk perempuan jemaah dengan separuh telanjang mungkin, dengan hiasannya, dandanannya, bajunya, semua. Muslim yang pemuda ini langsung menundukkan pandangan. Naik lift. Si perempuan ini gerah melihat orang ini kok nggak memandang kepada dia. Perempuan itu ngomong, kok nggak ngeliat sama aku? Aku sudah kayak gini, pakai baju kayak gini, malah nggak dilihat ya. Perempuan ketika pakai baju seksi inginnya apa? Dilihat dia, ingin dipandang dia. Apa kata laki-laki ini? Maaf, Anda muslim. I'm sorry, I'm muslim. Muslim apa muslim itu? Dijelaskan sama dia, akhirnya minta nomor telepon perempuan ini. Kasih nomor telepon, diarahkan untuk tanya Islam di Islam Center. Masuk Islam. Masuk Islam. Di sini jaga akhlak muslim. Mudah-mudahan orang-orang itu dapat hidayah dengan kita menjaga akhlak-akhlak sebagai muslim yang baik. Ustaz, Ana ingin bertanya, insya Allah bulan depan istri Ana akan melahirkan. Dan semoga Allah mudahkan. Amin. Nah, pertanyaan Ana, apa hukumnya bila ternyata yang membantu istri Ana itu dokternya laki-laki? Bukankah menyentuh yang bukan mahram itu haram? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya jamaah. Hukumnya yang pertama, tidak boleh melahirkan dengan dokter laki-laki kalau ada dokter perempuan yang bisa menangani. Apalagi urusannya dengan aurat yang akan dilihat. Kalau nggak ada dokter perempuan, lihat mungkin ada bidan perempuan. Maka pakai bidan perempuan yang senior, yang paham dan mengerti. Kemudian yang ketiga, kalau mungkin harus pakai dokter laki-laki, sampaikan ke dokter, dok, kalau nggak ada dokter perempuan, nggak ada bidan, dok, biar yang menangani bidan-bidan. Kalau mereka nggak mampu, dokter baru turun tangan. Bukan langsung ditangani oleh dokter laki-laki. Karena ini bukan hal yang darurat. Kalau sudah darurat, baru yang haram jadi halal. Tapi kalau masih ada dokter perempuan, masih ada bidan senior, insya Allah itu cukup. Bertakwalah kepada Allah. Kadang-kala ada yang mengatakan, ya Allah, Ustaz takut kalau ditangani bidan, nanti anaknya gimana? Wallah jamaah, kebanyakan orang-orang yang lahir sama bidan, bukan sama dokter. Dan alhamdulillah mereka bisa hidup, bisa. Kecuali ada kondisi yang memang anak itu lahir dalam kondisi berbahaya atau apa, silahkan. Sekali lagi, kalau kondisinya darurat baru diperbolehkan. Afwan Ustaz, izin bertanya. Berikanlah nasihat kepada istri anak dan kami semua tentang pahala yang akan dia dapatkan ketika mentaati suami dan dosa yang akan dia dapatkan ketika membantah dan enggan untuk melaksanakan padahal yang kami perintahkan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, ini suami yang sudah angkat tangan. Udah capek ngurusin bininya. Ya. Nasihat yang pertama kepada laki-laki, perbaiki hubunganmu sama Allah.
Semoga Allah memperbaiki hubunganmu sama istri. Taatlah dan patuhlah kalian kepada Allah. Semoga istrimu patuh dan taat kepadamu. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Insya Allah kalau antum taat sama Allah, antum jaga aturan Allah, semoga istri antum taat sama antum dan menjaga aturan yang antum buat. Dan bagi para wanita, ketahuilah, ketika ayahmu menikahkanmu dengan suamimu, suamimu menjadi surgamu dan nerakamu. Ibu-ibu ini surga dan nerakanya adalah suami. Rasulullah SAW mengatakan, innama huwa jannatuki au naruki. Lihat, suamimu itu surgamu atau nerakamu. Lihat bagaimana kau bersikap. Jangan berharap wanita yang sholat 5 waktu, yang rajin sedekah, rajin membantu orang lain, yang hafal Al-Quran, tapi dia nggak taat sama suaminya, dia berharap masuk surga lah. Rasulullah SAW mengatakan, uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa'idha aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa kok wanita? Ini harus menjadi pertanyaan besar bagi para wanita. Kenapa kok wanita? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Perempuan itu kufur sama kebaikan suami. Kufur sama suami. Dia tidak menghargai suami. Suaminya yang lelah, capek untuk dia. Ingat, suami juga harus melaksanakan tugas-tugas. Nggak dihargai sama istri. Lau ahsanta ila ihdahunna. Ini tabiat wanita yang harus diperbaiki. Apabila engkau berbuat baik kepada wanita 1 tahun jaman, suami berbuat baik sama istrinya, thumma ra'at minka syai'an, setelah setahun dia melihat engkau melakukan sebuah kesalahan, menyakiti hati dia, istri akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku nggak pernah engkau menyenangkan hatiku. Aku tidak pernah melihat engkau berbuat baik sama aku. Gak ada baiknya engkau lupa jemaah dengan kebaikan 1 tahun. Itu wanita. Wa yukfirnan la'an, banyak mengumpat, banyak memaki. Ini berita dari Nabi SAW. Sehingga kita harus berhati-hati. Para wanita harus berhati-hati. Untuk masuk surga wanita ini mudah sekali. Sampai kata Nabi SAW, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila wanita sholat yang 5 waktu, 5 waktu, nggak ada rawatib, wala ada witir, wala sholat malam, wala duha, sholat 5 waktu saja. Wasamat syahraha, dia puasa di bulan Ramadan, bas. Nggak ada puasa Arafah, wala puasa Syawal, sedangkan Islam dia cuma puasa Ramadan saja. Tapi ada yang ketiga dia miliki, wa ata'at zaujaha, dia taat, nurut, patuh sama suaminya. Yang ketiga, wa hafizat farja, dia jaga kemaluan. Apa balasan buat wanita ini? Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silakan masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Gak repot bagi wanita masuk surga. Mudah. Ada 8 pintu surga. Dia mengamalkan 4 perkara, masuk dari pintu mana saja. Laki-laki enggak. Harus capek, lelah untuk dapat masuk dari 8 pintu. Maka itulah yang harus dilakukan wanita. Ingat ya, suamimu ini surgamu atau nerakamu. Tapi sekali lagi, para laki-laki harus tegas sama istrinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Ustaz dan seluruh jamaah di majelis hari ini. Amin. Izin bertanya Ustaz. Ana seorang yang sedang menjalani ta'aruf oleh seorang akhwat
Namun dalam proses ta'aruf ana mendapat hambatan dari keluarga ana yang selalu mengundur-mundur pelaksanaan khitbah hingga akad, sedangkan ana juga sudah tidak memiliki orang tua, sehingga intervensi dari saudara dan keluarga ana mendominasi ta'aruf ana yang notabene-nya masih awam. Mohon solusi dan sarannya Ustaz. Ini jamaah tadi sudah disampaikan, pernikahan ini sesuatu yang sangat sederhana pelaksanaannya, tapi tanggung jawabnya besar. Pernikahan itu bisa terjadi, contohnya, umpamanya Anda pulang dari sini, ada jamaah di dalam, Ustaz, Anda nikahkan Ustaz sama putri Anda, Ustaz. Lalu Anda katakan Anda terima, sah nggak akad nikahnya? Sah. Ada 2 saksi, ada banyak saksi, tinggal urusan mahar nanti disepakati. Sangat sederhana, karena memang hal ini demi menyelamatkan manusia dari dosa. Orang itu punya syahwat, semuanya ada, maka dipermudahlah proses pernikahan itu. Kalau dikatakan harus pakai keluarga, enggak. Cuma ini kan babnya dari bab adab aja, etika. Maka ana rasa ketika keluargamu, saudara-saudaramu, mungkin mereka punya kesibukan, mereka punya apa, sampaikan kepada dia, aku aja yang berangkat. Izinkan aku berangkat, bawa ustaz atau bawa siapa kawan-kawan yang dipercaya, berangkat ke sana. Dengan cara itu mungkin bisa lebih cepat lagi. Alhamdulillah sekarang sudah ada handphone, ada apa, semua bisa dimudahkan. Maka mungkin itu yang perlu kau lakukan, apalagi bapak ibumu sudah meninggal dunia, sehingga sejatinya engkau yang bertanggung jawab dalam urusan itu. Laki-laki kalau mau menikah nggak butuh wali, nggak butuh. Yang butuh wali adalah perempuan. Dan bagi para orang tua, bagi para saudara, ingat, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan. Tapi barang siapa yang mempersulit urusan orang lain, Allah akan mempersulit urusan dia. Tolong nasihatnya agar menantu bisa akur dengan mertua. Dan tolong nasihatnya agar cinta kita kepada anak-anak tidak lebih besar dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jemaah, kalau bicara mertua ya, ini menantu perempuan guys. Buat para suami, tadi sudah disampaikan, engkau harus cari istri yang agamanya baik, yang dia tahu dengan hak-hakmu dan tahu dengan kewajiban-kewajibanmu. Memang istri tidak punya kewajiban berbakti kepada mertua. Istri punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Tapi istri punya kewajiban berbakti kepada suaminya. Dan suaminya diperintahkan berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana sang istri membantu suami berbakti sama orang tua. Jamaah rahimakumullah, tinggal bersama mertua berpotensi konflik. Makanya kalau harus tinggal sama mertua, usahakan dapurnya berbeda. Bikin dapur sendiri. Karena biasanya keributan dimulai dari dapur. Mertua sudah chef kawakan, masakannya enak mungkin. Dia tahu dengan kesukaanmu. Istri nggak tahu. Dia baru menikah. Mungkin dia potong bawang, harus lihat YouTube. Baru dia potong bawang. Mertua marah-marah. Mungkin dia masak kebanyakan garam. Mertua marah-marah. Dapur jadi masalah. Maka usahakan kalau harus tinggal sama mertua, dapurnya dipisahkan. Sehingga istri punya kebebasan masak sendiri, dia punya privasi di sana. Makanan dia mungkin belum enak karena dia baru belajar. Sama juga dulu, mertua itu makanannya ketika awal menikah juga belum bisa enak sekarang. Kemudian apabila terjadi keributan, suami harus ada di tengah. Dia datang kepada orang tuanya minta maaf. Mungkin istrinya
kurang beradab. Padahal yang salah mertua kadang-kala. Dan kemudian datang kepada istrinya, minta maaf lagi sama istrinya. Mohon maaf, ibuku sudah tua, bapakku sudah tua. Ya, kita harus sabar menghadapinya. Berikan hadiah kepada istri, berikan perhatian lebih kepada istri, sehingga suami selalu berada di tengah dan dua orang ini baik-baikan terus. Ada ribut, engkau datang lagi, engkau datang lagi, dan semoga dengan cara itu dia bisa baik. Tapi kadang-kala ada mertua yang kemudian gak mau melihat menantunya. Ya, sabar. Ada cemas dan perlu bersabar. Ustaz, bagaimana kalau suami pulang sudah malam dan mau mengajak istri? Titik. Tapi istri menolak dengan alasan mengantuk atau capek. Jazakallah. Suami yang pulang malam hari, jangan lupa bawa oleh-oleh buat istri. Kita ini dalam kehidupan rumah tangga bukan selalu bicara hak dan kewajiban, tapi bicara bagaimana menjaga sakinah, mawaddah dan rahmah. Engkau gak wajib bawa hadiah, tapi hadiah itu menumbuhkan cinta. Ketika engkau punya keinginan sama istri, berikan sesuatu yang membuat dia senang. Wallah jemaah subhanallah ya. Anak kemarin baca hadis, yang terus terang baru pertama baca hadis itu. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, ma yudhibu ma'arrat ar-radha'ah. Apa yang mengusir kehinaan dari penyusuan? Maksudnya, dulu itu kan yang menyusui kalau nggak ibunya ada perempuan tukang susu. Perempuan yang menyusui. Perempuan yang menyusui itu dikasih gaji, dikasih ada upah. Tapi selain gaji itu ada bonus ternyata. Apa yang mengusir orang supaya nggak tercela ya, ini sudah menyusuin anaknya tapi nggak dikasih hadiah apa-apa, nggak dikasih bonus. Apa yang bisa mengusir itu? Nabi SAW mengatakan, ama abdun au amah, hurrah. Nah, hurrah abdun au amah. Atau kama qala Nabi SAW, seorang budak yang bagus dari kalangan laki-laki atau wanita. Subhanallah. Jadi bukan hanya bicara haknya, yaitu gaji, enggak. Di sini seorang suami harus pintar-pintar dia ngambil hati istrinya. Istrinya melahirkan, dikasih hadiah emas. Istrinya selesai menyusui, kasih hadiah berangkat umroh atau apa, kasih hadiah seperti itu. Sehingga hubungan itu terjaga. Suaminya pulang malam, istrinya sudah tidur, udah capek. Iya jemaah. Ini perbedaan laki-laki sama suami. Laki-laki sama suami. Laki-laki apa wanita? Kalau suami habis makan, ngapain? Cuci tangan. Kalau istri habis makan, ngapain? Cuci piring. Aku bisa lihat perbedaannya. Kalau suami sakit, ambil cuti dari tempat kerjanya. Kalau istri sakit, minum Panadol. Karena kerja gak bisa diambil cuti. Apakah bisa istri ngomong sama suami, bang, aku lagi pusing, aku mau cuti ngurusin anak-anak ini? Nggak ada. Dia harus tetap hadir di tempat itu. Kalau suami berangkat ke mall, mau beli sesuatu, tinggal keluarin duit. Kalau istri berangkat sama suami ke mall, ingin beli sesuatu, harus minta izin sama suaminya. Suami, engkau harus jadi suami, memang seperti itu. Disinilah perhatianmu kepada istri. Istri capek, istri lelah, engkau datang, engkau bawakan sesuatu yang disenangi oleh istri. Istrinya dipijit karena capek, kok capek? Iya sudah istirahat. Mana minyak zaitunnya? Sudah tuh pijit dia. Setelah itu, wallahu a'lam apa yang terjadi. Tapi antum berusaha untuk. Tapi kalau istri capek, kakinya ayo. Bertakwalah kepada Allah. Dilaknat sama malaikat demi subuh, enggak. Dia capek memang, dia nggak bohong, dia capek sama, dia lelah. Tapi kelelahan itu bisa hilang dengan cinta dan kasih sayang. Itulah, betul ibu? Gimana?
Ustaz, bagaimana sikap saya ketika suami saya minta nikah lagi? Padahal saya sayang sekali sama dia. Oh, Masya Allah. Kalau kau sayang sama dia, berikan yang dia sayangi. Betul bapak-bapak? Oh, Masya Allah. Ini ada dua kubu gitu. Bismillah. Ya, jamaah rahmatullah. Istri Nabi itu sayang sama Nabi. Tatkala Nabi menikah, mereka cemburu. Adalah sakit hati. Tapi itu satu hal yang wajar. Itu sangat lumrah sekali. Kalau ada perempuan, suaminya kawin lagi, dia biasa-biasa aja, perlu dipertanyakan perempuan ini. Aisyah itu hafal 2000 hadis jemaah. Ketika Nabi nikah lagi, ya dia cemburu. Pernah Nabi nikah sama Ummu Salamah, dapat berita, Nabi pulang, masih tahu dia nikah sama Ummu Salamah, sudah. Makanya ada yang mengatakan, minta izin sama istri itu sulit. Tapi minta maaf sama istri. Karena sudah terjadi. Nah, mau diapakan? Sudah terjadi. Dan ketika antum nggak berani nikah, jangan ngomong pernikahan kepada istri. Kesian istri, dia akhirnya sakit hati. Suaminya ngomong, saya mau poligami, saya mau menikah. Antum tahu namanya dada sok'ah. Ada ayam betina yang rame di kandang jemaah, tok, tapi nggak telur jemaah. Orang nggak bisa tidur gara-gara omongan gara-gara pokok dia ini. Maka jangan jadi suami yang seperti itu. Tadi buat sang istri. Apa ceritanya Nabi menikah sama Ummu Salamah? Ummu Salamah ini terkenal cantik. Janda 3 anak, 3 bapak 4 anaknya Ummu Salamah. Ketika Aisyah mendengar Nabi menikah sama Ummu Salamah, Aisyah langsung pakai jilbabnya, pakai cadarnya, dia berangkat ke rumahnya Ummu Salamah. Dia mau lihat mana yang namanya Ummu Salamah. Dilihat jamaah, kata Aisyah, ternyata Ummu Salamah ini lebih cantik daripada omongan orang. Pulang ini Aisyah, ketemu sama Hafsah. Ngomong sama Hafsah, ya Hafsah, ternyata Ummu Salamah ini lebih cantik daripada katanya orang. Katanya Hafsah, engkau cuma termakan cemburu. Coba engkau lihat lagi. Berangkat lagi Aisyah. Mau lihat Ummu Salamah. Dilihat, oh iya, cantik dia. Tapi ya nggak seperti omongan yang orang. Maksudnya dia tetap lebih cantik daripada Ummu Salamah. Itu wajar seperti itu. Jadi apabila ibu-ibu suaminya minta izin untuk nikah lagi, bagaimana bapak-bapak? Izinkan? Gimana jemaah? Kalau minta izin berat minta izin. Minta maaf harus atau minta maaf? Kembali kepada pertanyaan, apa yang harus dilakukan istri? Ketahuilah kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk beribadah kepada Allah. Kita diciptakan bukan untuk bersenang-senang di muka bumi. Suamimu akan mati, engkau akan mati. Dan akan masing-masing ditanya oleh Rabbi. Gak akan datang suamimu membelamu. Dan sang istri juga tidak akan belain suami. Setiap orang akan mendapatkan persidangan sendiri-sendiri. Ketika seorang istri tahu seperti itu tujuan hidup mengabdi kepada Allah, engkau lihat suamimu pantas tidak menikah lagi. Kalau engkau lihat dia orang yang tidak mampu memanage konflik, dia tidak mampu memberikan nafkah, kasih nasihat dia, bang, kalau memang engkau ingin nikah lagi, engkau perbaiki ibadahmu. Engkau belajar lagi bagaimana memiliki urusan rumah tangga. Engkau berikan nafkah yang cukup. Karena ada memang laki-laki yang nggak cukup jemaah. Untuk memberikan nafkah 2 istri nggak cukup. Maka kasih nasihat. Kemudian yang ketiga, ketika kau melihat suamimu sudah mampu secara finansial, mampu secara psikologi, mampu secara agama, maka engkau katakan kepada suamimu, coba kau istikharah, minta pilihan sama Allah.
Karena belum tentu yang engkau suka itu baik buat engkau. Betul. Ingat, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa syarrun lakum wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kau sukai itu buruk buat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kita tak tahu ya. Maka ada kejadian seorang yang Masya Allah nikah lagi, punya istri 2, nikah lagi, punya istri 3, nikah lagi, habis istrinya semuanya. Dia sendirian jadi duda, ditinggal sama istri-istri. Ada yang seperti itu. Maka tolong pihak suami juga mempersiapkan diri, pihak istri, ingat tujuanmu beribadah kepada Allah dalam kehidupan. Selama yang dilakukan suamimu tidak bertentangan dengan syariat Allah, walaupun engkau berat, itu ujian, itu bala, maka bismillah, dengan kesabaran itu semoga Allah memberikan yang lebih baik dari dunia dan isi. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah. Kebetulan suami ana ada di sini. Yang mana suaminya di jemaah? Coba dengerin pertanyaannya terus angkat tangan nanti. Kasih hadiah. Suami ana itu cuek Ustaz, kurang romantis, HP-nya saja nak pegang, HP-nya saja nak pegang, itu dia pegang, HP-nya saja nak pegang, padahal saya tidak jelek ih. Apa itu? Padahal saya tidak jelek ih. Apa maksudnya? Oh, dia nggak jelek gitu loh. Dia selalu pegang HP-nya. Nggak perhatian istrinya. Padahal istrinya nggak jelek. Masya Allah. Apakah itu termasuk zalim Ustaz? Kalau saya buka obrolan soal poligami, nah lepas HP-nya. Langsung fokus. Kadang berkedip-kedip. Apakah itu Ustaz? Apakah suami anak kemasukan setan? Atau mau minta dibokong? Sakit hatiku Ustaz. Allahu Akbar. Angkat tangan suaminya. Ya, bagi para suami, ana udah sebutin. Kalau antum akan dimintain pertanggungjawaban sama Allah. Jangan sampai pada hari kiamat itu yang ada di hadapan antum istri antum. Yang menggugat antum di hadapan Allah itu istri antum. Dia mengatakan kepada Allah, "Hadza zawji," ini suamiku ya, ini suamiku. Tidak memberikan hak-hakku dengan baik. Ngomongnya kasar, memberikan nafkah nggak cukup kepada kamu. Jangan sampai. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Neraka, celaka buat orang yang curang. Siapa orang yang curang? Idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia bergaul sama orang, muamalah sama orang, bicara contohkan menimbang sesuatu, dia minta disempurnakan. Kadang-kadang kita melihat ada orang-orang kalau beli buah ya, beli jeruk umpamanya 1 kilo, setelah 1 kilo dia ambil 1 lagi, katakan bonus ya. Ada yang kayak gitu? Ada. Tapi kalau dia jual sama orang, dia berusaha untuk mengurangi. Dalam kehidupan rumah tangga terjadi mutaffifin. Suami yang senantiasa meminta haknya kepada istri, tapi tidak menjalankan kewajiban. Maka tolong kita harus fair. Jadi engkau perhatikan istrimu, dia bukan patung. Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya, berbicara sama istrinya, padahal beliau Rasulullah dapat wahyu dari Allah. Pernah Aisyah cerita tentang kisah 11 wanita. Cerita Aisyah panjang ceritanya. Sebagian laki-laki kalau istrinya cerita, sebelum selesai apa kata suaminya? Oh, aku sudah tahu ceritanya. Jangan. Dengarkan sampai selesai. Itu suami. Bicara engkau ingin poligami, ya laki-laki ingin poligami. Engkau berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Engkau berbuat baik kepada istrimu, senangkan istrimu.
Lalu engkau berdoa memohon kepada Allah, Allah kalau mau kasih tinggal kun fayakun. Allah kasih. Tapi jangan kemudian tadi mungkin dia karena istrinya tidak memberikan izin poligami, dia tidak pedulikan. Karena sejatinya engkau nikah lagi nggak perlu izin istri. Cuma laksanakan tugasmu sebagai seorang suami. Seorang istri perlu bersabar menghadapi suami yang seperti itu. Karena bagaimanapun dia adalah pemimpin di rumah tangga. Kalau suami sedang pegang HP, engkau duduk di sebelahnya. Ngapain? Baca Quran. Baca Quran. Mudah-mudahan suamimu dapat hidayah ketika engkau baca Quran. Baca zikir. Katakan kepada bang, kepingin apa? Layani suami. Jadi insya Allah semua kebaikan yang dilakukan oleh wanita kepada suaminya dicatat sama Allah Azza wa Jalla dan akan mendapatkan balas. Nanti jemaah pada hari kiamat, ketahuilah kita akan lari dari semua orang yang kita cintai. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu kita akan lari dari saudara kita. Saudara yang kita, oh ini saudaraku yang saling mendukung. Nanti hari kiamat kita nggak akan peduli sama dia. Dari bapak dan ibu kita akan lari. Dari istri dan anak kita akan kabur dari mereka. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Semua orang akan memikirkan aku. Semua punya kesibukan. Maka tolong semuanya memperbaiki diri. Istri juga senantiasa mengevaluasi, ya, berbuat baik, layani suami. Yang jelas ingat, tidak ada satupun kebaikan yang akan hilang. Dan para suami, ketika engkau menginginkan sesuatu, berikan yang disukai oleh wanita, oleh para istri, dan engkau minta sama Allah agar Allah memudahkan jalanmu menuju yang engkau sukai dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik jamaah. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda terus terang bergembira sekali bisa sampai ke Kendari ini. Semoga ini bukan perjumpaan kita yang terakhir, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.